Selamat datang, saya Januar Arif Fathur Rahman. Kali ini saya akan mempresentasikan pemodelan pencemaran udara. Pemodelan pencemaran udara merupakan salah satu mata kuliah pilihan yang ada di program studi Magister Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Seperti kita ketahui, saat ini banyak berkembang aplikasi yang umumnya digunakan untuk mempelajari sebaran polutan di udara maupun fenomena dispersinya. Aplikasi dan model seperti AirMod, CalPAV, HighSplit, maupun WRF-Chem umumnya digunakan oleh para peneliti, akademisi, maupun mahasiswa untuk mempelajari fenomena sebaran polutan di udara. Ada satu aplikasi yang cukup jarang digunakan di Indonesia, yaitu GRAL. GRAL adalah Gas Lagrangian Model. Pada paparan kali ini, saya akan presentasikan mulai dari sejarah model GRAL ini, instalasinya, formula matematika, sampai dengan keunggulan yang ditawarkan oleh aplikasi GRAL ini. Pada pertengahan paparan ini akan diberikan sebuah contoh bagaimana model GRAL ini menggambarkan sebuah sebaran polutan dari satu sumber titik. Dan di akhir paparan ini akan disampaikan 3 studi kasus, di mana 3 studi kasus ini dapat menggambarkan bagaimana model GRAL ini divalidasi secara statistik. Model ini dikembangkan sejak tahun 1999 oleh Graz University of Technology, dan sejak tahun 2006 pengembangannya dilakukan bekerjasama dengan pemerintah Styria, pemerintah regional setempat di Austria, dan bekerjasama dengan pengembang software yaitu Soundplan. Tujuan awal dari pengembangan model GRAL ini merupakan adanya kebutuhan akan model yang mampu diaplikasikan pada kondisi laju kecepatan angin yang cukup rendah, yaitu kurang dari 1,5 meter per detik, dan memenuhi kebutuhan kompleks terrain yang ada di kawasan pegunungan di Austria. Versi terakhir dari model GRAL ini merupakan versi 20.01 yang mempunyai beberapa update fitur dengan tampilan GUI untuk Windows maupun untuk Linux operating system. Untuk GRAL versi 20.1 yang dapat dijalankan pada operating system berbasis Windows maupun Linux, kita bisa mengunduhnya secara gratis. Untuk file instalasinya dapat diunduh di website gral.tugras.at. Kemudian kita bisa menuju ke menu download. Terlebih dahulu kita harus login dan harus register jika memang belum terregistrasi di websitenya. Kemudian kita bisa mengunduh file instalasinya dalam format .zip, dan kita bisa mengekstraknya sehingga untuk instalasi Windows nanti bisa dilakukan dengan mengeksekusi file .exe dari yang kita unduh tadi dengan prerequisite berupa Microsoft.NET 4.7 dan menggunakan sistem operasi Windows yang 64 bit. Relatif sama dengan model-model untuk pemodelan udara yang lain, tentunya GRAL juga menggunakan prinsip dispersi partikel atau pergerakan partikel, yang kalau diformulasikan secara matematika, model GRAL ini merupakan tracking pergerakan partikel secara imajiner pada variasi ketinggian pada medan angin secara 3D. Dan untuk model GRAM sendiri relatif sama dengan prognostik mesoscale model, di mana persamaan-persamaan konservasi momentum dan konservasi massa digunakan untuk memodelkan dari arah pergerakan udara yang kita analisis. Dalam model GRAL yang dikembangkan ini ada input dan sistem modul serta output yang kita gunakan sebagai keluaran nantinya dari proses pemodelan ini. Data-data input yang dibutuhkan pada pemodelan menggunakan GRAL baik berupa data traffic kalau kita akan memodelkan traffic, kemudian juga
jaringan domain atau wilayah, kemudian juga ada data meteorologi, data topografi, kemudian juga data bangunan yang ada di domain model. Kemudian data-data input ini diintegrasikan ke dalam sistem modul dan nantinya bisa dinyatakan dalam keluaran berupa model emisi, baik itu berupa model-model titik maupun emisi secara keseluruhan dalam sebuah jaringan yang bergerak berdasarkan dengan medan angin, sehingga kita bisa memprediksi konsentrasi dalam dimensi X, Y, dan Z sebagai Geographical Information System. Dalam sebuah model tentunya ada batasan-batasan aplikasi yang mungkin bisa dijembatani oleh sebuah model. Grell dan Gram sendiri mempunyai beberapa batasan pada penggunaannya. Untuk Grell sendiri, yang pertama, dispersi polutan atau bau yang secara kimia dia harus non-reaktif karena Grell tidak dapat memodelkan reaksi kimia. Kemudian yang kedua, Grell dapat memodelkan deposisi kering, basah maupun sedimentasi. Selain itu, Grell juga mampu memodelkan decay rate bakteri maupun senyawa-senyawa radioaktif. Kemudian dispersi dari lorong angin, dispersi permukiman atau kota, dispersi akibat gangguan vegetasi, dispersi stack, dan dispersi kompleks terrain juga dapat diaplikasikan menggunakan Grell. Kemudian untuk model Gram sendiri, simulasi aliran pada kondisi quasi steady state di kompleks terrain juga dapat dimodelkan dengan kondisi meteorologi tertentu dengan mempertimbangkan efek channeling, aliran angin katabatik, maupun resirkulasi. Kemudian simulasi time dependent aliran pada kompleks terrain untuk beberapa periode sampai beberapa pekan juga bisa dimodelkan menggunakan Gram ini. Kemudian Gram tidak dapat mensimulasikan kondisi fisis awan maupun presipitasi. Beberapa keunggulan yang ditawarkan oleh Grell sebagai model udara adalah yang pertama, aplikasi Grell ini masih terus dikembangkan oleh pengembangnya dan dalam tiap perilisannya untuk versi terbarunya sendiri cukup lengkap terkait dengan dokumentasi, manual maupun rekomendasi aplikasi yang dapat dilakukan oleh model Grell ini. Pada manual aplikasi juga diberikan rekomendasi downscaling sesuai dengan tujuan model. Jadi pada saat kita akan memodelkan sebuah wilayah dengan tipikal A, B, C, kita bisa mengacu pada rekomendasi yang diberikan oleh manual aplikasi ini. Kemudian simulasi juga dapat digunakan pada skala mikro sampai dengan skala meso. Kemudian yang keempat, surface roughness dan typical area yang dimodelkan, kita bisa memilih dan juga bisa mengacu kepada rekomendasi yang juga diberikan dalam manual model Grell ini. Pada contoh model Grell ini, kita akan membuat sebuah model dari satu sumber emisi yang akan kita modelkan. Pertama-tama kita harus membuat sebuah folder di mana folder ini nantinya akan berisi keseluruhan file yang akan kita modelkan. Kita coba buat folder yang ada di komputer kita. Kemudian dari sini kita akan melihat beberapa folder terkait dengan modelan menggunakan Grell ini. Untuk base map, kita bisa menggunakan pertolongan menggunakan Google Map. Kita ambil contoh di wilayah Jakarta, kita screen capture sebuah peta dasar dari wilayah Jakarta Pusat yang nantinya akan kita pakai untuk modelan. Nah, file capture ini kita simpan ke dalam folder maps yang ada di folder project Grell yang kita ciptakan di awal tadi. Nah, nantinya file peta ini akan kita lengkapi dengan georeference pada aplikasi Grell. Kita cek dulu, pastikan ada file capture yang tadi kita ambil dari Google Map. Kemudian kita juga menyiapkan
data meteorologi. Data meteorologi ini merupakan data yang tersimpan dalam format CSV, di mana kita bisa buat dengan menggunakan Excel dengan beberapa acuan. Jadi kita membuat kolom-kolom di mana kolom pertama merupakan tanggal, kolom kedua merupakan waktu, kolom ketiga merupakan kecepatan angin, kolom keempat merupakan arah angin, dan kolom kelima merupakan stabilitas angin atau stability index. Kemudian kita simpan dalam format CSV ke dalam folder project di folder made file. Di dalam folder made file ini nanti file CSV ini kita rename. Jadi extension .csv kita rename nanti menjadi file dengan extension .map, sehingga nantinya file ini bisa dibaca dalam program GRAL. Kita rename dan kita pastikan formatnya sudah extension filenya adalah dengan nama .map. Kemudian pada tab yang kedua dari jendela aplikasi GRAL ini, kita bisa menentukan beberapa parameter-parameter dasar seperti dispersion time, particle per second. Kemudian pada saat kita nantinya membuat sebuah model dengan pendekatan yang cukup kompleks, di mana kita memperhitungkan building maupun terrain, kita bisa memilih beberapa parameter terkait dengan topografi dan building itu. Untuk kasus ini kita asumsikan kondisi di sini adalah flat terrain dan no building. Sedangkan horizontal grid resolution-nya kita pilih 10 meter, di mana kita akan membuat vertical slice sebanyak 3 layer, di mana untuk tiap layernya setinggi 3 meter. Kemudian kita juga akan menentukan cut. Jadi kita bisa menentukan beberapa parameter termasuk dengan concentration grid-nya. Untuk horizontal grid resolution kita pilih 10 meter. Kemudian vertical dimension untuk layernya 3 meter, kita akan membuat slicing layernya sebanyak 3 slice, di mana untuk ketinggiannya masing-masing adalah 3 meter. Pada kasus ini kita asumsikan kondisinya adalah flat terrain dan no building. Kita lanjut ke tab selanjutnya, tab domain. Di sini kita tentukan dulu source group dari emisi yang kita modelkan. Kita kasih nama saja emisi titik, kemudian kita buka open atau create map. Pada jendela open atau create map ini kita bisa load atau membuka base map yang sudah kita buat di awal. Base map yang sudah kita buat di awal kita buka sehingga tampilan tadi kita mengcapture wilayah Jakarta Pusat, sehingga kita bisa melihat gambaran yang ada di tab atau map yang ada di GRAL ini. Kemudian kita tentukan skala dan juga menentukan domain model dengan membuka fungsi georeference. Georeference ini yang ada di GRAL itu sendiri cukup simpel, jadi kita hanya mengukur jarak asli atau jarak yang ada di lapangan dari dua buah titik. Kemudian kita juga perlu mempunyai satu koordinat GPS yang nantinya akan kita jadikan titik acuan di base map ini. Sebagai contoh, kita akan jadikan Monas untuk sumber emisi titik. Kita anggap Monas itu mengemisikan polusi atau mengemisikan karakter polutan di udara. Kita ambil, kemudian untuk dua titik kita bisa memanfaatkan Google Earth Pro yang bisa di-download secara gratis. Kita bisa ukur jarak dua titik yang secara real ada di lapangan. Jadi karena ini di wilayah Jakarta Pusat, kita bisa mengambil
dua titik. Satu adalah Istana Merdeka, yang kedua adalah gedung PT Taspen yang ada di sebelah kanan. Nanti kita akan tentukan berapa jaraknya untuk membuat berapa sih skala model yang akan kita buat. Kita gunakan fungsi ruler yang ada di Google Earth. Kita lihat dulu secara sekilas, kemudian kita plot dua titik dari Istana Negara sampai ke gedung PT Taspen dan diperoleh jarak sekitar 2.800 meter. Nah, dari sini kita tuliskan 2.800 meter sebagai natural distance dari dua titik ini. Kemudian sebagai reference point kita ambil aktual map koordinat. Jadi aktual map koordinat dari Monas itu nanti. Nah, koordinat asli atau koordinat GPS dari Monasnya sendiri bisa kita lihat di Google Maps. Nah, kita kopas atau copy paste dari Google Maps titik baik latitude maupun longitude. Nah, kita kopikan di sini, kemudian diklik OK. Nah, kita sudah mempunyai sebuah peta dengan skala yang sebenarnya. Kita bisa cek dengan menambahkan fungsi scale bar sehingga memastikan skala domain yang kita buat cukup tepat. Dengan setelah itu kita juga membuat GRAL domain atau domain si wilayah yang akan kita modelkan dengan mengklik menu domain area. Kemudian kita tambahkan emisi sumber dengan mengklik point source, di mana tadi kita tentukan emisinya itu dari Monas. Kita lengkapi dengan ketinggian, exit velocity, diameter, dan juga konsentrasi sumber. Pada contoh ini kita akan modelkan emisi dari parameter NOx dengan exit velocity 20 meter per detik dan konsentrasi beban emisinya sebesar 50 kg per jam. Kita bisa mengcustom atau menambahkan label dari sumber emisi yang kita modelkan tadi. Kita bisa kasih label, kita bisa edit ukuran labelnya sehingga nantinya akan lebih memudahkan pada saat kita akan melihat visualisasi dari si model ini. Selanjutnya kita bisa melanjut ke tab berikutnya di mana kita akan memilih emisi NOx yang akan kita modelkan. Kemudian kita bisa lanjut ke tab meteorologi, kita load atau kita buka file meteo yang tadi kita buat, kita cek dulu, kemudian kita masukkan, kita klik OK, dan terlihat ada klasifikasi dari atau rentang dari masing-masing kecepatan angin. Kita juga bisa melihat preview dari Windrows yang kita bikin dari data meteorologi yang kita buat melalui file Excel tadi. Karena kita mengasumsikan model ini adalah flat terrain dan no building, kita bisa skip untuk tab topografi, dan di bagian computation kita bisa mengklik untuk control file, meteo file, dan emission file. Kemudian simulasi atau running model bisa kita jalankan dengan mengklik tombol play yang ada di sebelah kanan. Tergantung masing-masing komputer ataupun laptop, jadi kecepatan running dari model ini akan bergantung dari spesifikasi laptop atau komputer yang kita punya. Kita akan percepat untuk running model ini karena memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian pada saat selesai kita bisa menyimpan untuk tiap slice layer yang kita buat di awal tadi untuk rata-rata, maksimal, maupun daily average dari si emisi yang kita modelkan. Kemudian kita klik OK, semua filenya nanti akan tersimpan dalam format txt di folder map. Kemudian kita buka lagi peta dan kita bisa load contour plot dari misal kita ambil contoh, kita mau melihat rata-rata dari konsentrasi NOx
sebaran konsentrasi NOx. Nah, tampilannya ini bisa kita custom melalui Object Manager, di mana nantinya dengan menggunakan Object Manager ini kita bisa mengatur tentang sebaran konsentrasi, kemudian juga kita bisa mengatur transparansi atau visual transparan dari si model ini. Kita juga bisa mengatur seberapa jauh jarak label antar label. Kemudian juga kita bisa mengatur tampilan warna, dan juga kita bisa melihat sehingga data-data yang akan tertampil nantinya bisa tervisualisasikan dengan lebih sederhana, dengan lebih mudah dipahami. Demikian satu contoh model GRAL dari emisi sumber, satu emisi sumber yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut ke paparan berikutnya. Untuk studi kasus yang pertama, ada sebuah kasus di Taiwan. Jadi judulnya adalah Microscale Particle Simulation and Traffic Related Particle Exposure Assessment in an Asian Residential Community. Jadi di latar belakangnya adalah bahwa di Taipei atau di Taiwan ini ada sebuah kompleks pemukiman di mana bangunan yang ada di sana cukup kompleks dan sumber polutannya cenderung berasal dari traffic, karena jarak bangunan rumah yang ada di kawasan pemukiman tersebut berada di tepi jalan raya. Kemudian dispersi partikulat matter di kawasan urban tersebut juga banyak dipengaruhi oleh kepadatan rumah, ketinggian bangunan, maupun lebar gang antar perumahan. Dari paper ini kita bisa melihat karakteristik lokasi penelitian yang diambil sebagai lokasi penelitian. Jadi ada sebuah domain atau wilayah dengan ukuran 500 meter kali 600 meter, di mana terdapat beberapa fixed site atau lokasi pemantauan yang dipasang secara stasioner yang nantinya digunakan untuk memverifikasi hasil dari model yang diambil dari model GRAL ini. Beberapa parameter yang digunakan dalam model GRAL ini adalah kita mengambil parameter dispersion time sebesar 3600 detik, kemudian release particle number itu 300 partikel per detik, kemudian roughness length 7,35 meter dengan building resolutionnya kita anggap dengan ukuran 5 meter kali 5 meter. Sementara untuk concentration gridnya untuk horizontal adalah 2 meter kali 2 meter. Kemudian untuk slicing vertikalnya kita ambil 5 lapis, 5 layer dengan tiap layer setinggi 4 meter. Dari hasil validasi pengukuran diperoleh dua karakteristik atau performa model, yaitu NMC dan fractional bias. Kemudian untuk NMC sendiri sebesar 0,04, kemudian fractional biasnya sebesar 0,13. Untuk NMC-nya sendiri akan diterima jika kurang dari 4. Sedangkan untuk fractional biasnya nilai idealnya adalah 0, namun accepted value-nya bisa kita ambil dari mulai rentang minus 0,3 sampai dengan 0,3. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa korelasi antara model GRAL terhadap fixed site atau monitoring yang stasioner dipasang menunjukkan korelasi yang cukup baik pada kisaran 0,3
8 koefisien linearitasnya. Kemudian juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa simulasi dispersi partikulat matter di pemukiman padat dengan tepian jalan raya padat akan yang menggunakan GRAL sebagai microscale Lagrangian model ini memenuhi acuan validasi NMSC dan FB atau fractional bias. Koefisien determinasi pada hasil pemodelan GRAL dan observasi menunjukkan tingkat korelasi yang cukup tinggi. Nah, dengan ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa simulasi dispersi partikulat matter yang menggunakan model GRAL ini bisa direkomendasikan untuk tipe permukiman dengan kecepatan angin yang lebih dari 0,6 meter per detik. Untuk studi kasus yang kedua, kita mengambil satu proceeding seminar internasional di tahun 2019 dengan judul An Urban Pollution Modeling Test GRAL versus Q Case Number 1. Jadi latar belakangnya adalah adanya sumber polutan sulfur heksafluorid dari cerobong kapal di dermaga di Hamburg di Jerman dan diinginkan sebuah model dispersi SF6 yang ada di area downtown di Hamburg. Observasinya sendiri dilakukan dalam 3 ring jarak. Ini dilakukan untuk 20 titik sampling dan untuk tiap titik sampling dilakukan pengulangan sebanyak 9 kali. Karakteristik lokasi penelitiannya, jadi periode dispersinya cukup singkat, hanya 45 menit, sedangkan rata-rata ketinggian bangunan yang ada di area downtown berkisar 25 sampai dengan 35 meter. Karakteristik lain yang cukup penting adalah kecepatan angin adalah 8,9 meter per detik dengan arah angin 219 derajat. Kemudian pengambilan contoh pada lokasi 20 lokasi fixed site atau stationary site itu dilakukan menggunakan Tedlar bag atau bag sampler. Hasil validasi menunjukkan dari 20 titik sampling di mana dibagi menjadi 3 ring dengan melihat data kecepatan angin dan arah angin pada titik R3, R6, R9, R12, R16 diperoleh koefisien korelasi yang cukup baik. Sedangkan pada titik R5, R7, R10, R17 menunjukkan koefisien yang overpredicted. Sedangkan R1 dan R13 yang berada di luar jalur siplum itu cenderung terisolasi dari sumber. Kemudian untuk R5 dan R20 masih dalam pengaruh sumber emisi. Kalau kita lihat hasil validasinya menunjukkan NMSC untuk 10 menit menunjukkan angka 4,84. Sedangkan untuk 45 menit menunjukkan angka 4,27. Sedangkan fractional bias untuk periode 10 menit menunjukkan angka minus 0,77. Sedangkan untuk 45 menit menunjukkan angka minus 0,70. Dari paper untuk proceeding ini diperoleh kesimpulan bahwa menurut saya sebaran area pengukurannya cukup luas sehingga validitas model itu cukup turun jika dibandingkan dengan area pengukuran yang cukup luas dibandingkan dengan arah angin dan kecepatan angin. Mungkin jika titik reseptornya bisa dipersempit sesuai dengan disperse lateral sumber emisi, kriteria validitas pemodelan ini dapat ditingkatkan sehingga NMSA dan fractional bias dapat memenuhi kriteria. Pada studi kasus yang ketiga ini ada sebuah paper dengan judul Development and Evaluation of GRAL Sea Dispersion Model, a hybrid Eulerian Lagrangian approach capturing NO, NO2, O3 chemistry. Jadi latar belakangnya adalah kita ingin merepresentasikan konsentrasi NO2 dan O3 terhadap sumber NOx ataupun NO2 dari sumber lalu lintas. Nah, proses konversi NO, NO2, dan O3 ini sendiri merupakan sebuah reaksi fotokimia di mana
membutuhkan bantuan cahaya matahari. Model-model lain seperti WRF-cam mampu memodelkan difusi vertikal dengan baik. Namun pada polutan yang ada di urban yang umumnya berasal dari lalu lintas, diperlukan sebuah model dengan kemampuan simulasi pada resolusi horizontal yang tidak bisa dijembatani oleh WRF-cam. Nah, simulasi NO, NO2, dan O3 ini akan membutuhkan input partikel terdispersi yang cukup besar. Dan secara komputasi bagi personal desktop ini akan sangat berat. Sehingga ada sebuah pendekatan hibrid di mana jika kita melihat penelitian-penelitian terdahulu umumnya menggunakan pendekatan defisit O3 yang merepresentasikan transportasi polutan NO, NO2, dan O3. Formasi NO2 sendiri merupakan sebagai akibat dari oksidasi NO dengan O3. Nah, representasi ini tidak optimal secara komputasi karena tidak dapat menggambarkan kenaikan O3 pada siang hari sebagai akibat defisit negatif deplesi O3 di malam hari. Karena memang O3 sendiri cenderung terformulasi atau terbentuk pada siang hari. Nah, pendekatan hibrid Eulerian-Lagrangian ini digunakan untuk mengatasi masalah dari si background level O3 yang ada di lingkungan. Kalau kita lihat, jadi studi kasusnya ini mengambil sebuah gang di Berlin, gang Frankfurter Allee, di mana dari hasil observasi diperoleh koefisien korelasi yang cukup baik 0,7 dan bias 0,4% untuk rata-rata harian. Namun kalau kita lihat berdasarkan hasil simulasi dan observasi diperoleh bahwa pada musim panas konsentrasi NO2 akan model NO2 itu akan cenderung underestimate sebagai akibat peningkatan efek bayangan matahari di vegetasi yang menurunkan solar radiation. Jadi fotokimia yang ada di lingkungan ini menjadi berkurang. Kemudian pada skala urban atau skala yang lebih luas, hasil model dan hasil observasi untuk konsentrasi NOx pada tahun 2008 bisa kita lihat koefisien korelasi yang berkisar antara 0,5 sampai dengan 0,7. Kemudian untuk parameter O3 diperoleh koefisien korelasi 0,4 sampai dengan 0,7. Sedangkan NMSE untuk simulasi NO2 relatif lebih kecil dibandingkan dengan untuk O3. Dari sini bisa kita lihat bahwa pendekatan defisit O3 pada model Lagrangian kurang tepat menggambarkan background O3 dan dapat diatasi dengan pendekatan hibrid Eulerian-Lagrangian. Sementara untuk NMSE dan fractional bias pada hasil simulasi menunjukkan kriteria model yang cukup baik terhadap hasil observasi. Demikian paparan sebuah model pencemaran udara atau model udara, yaitu model GRAL, di mana dalam paparan ini mungkin masih banyak kekurangan, sehingga jika ada masukan terkait dengan model udara secara umum maupun model GRAL ini, mungkin bisa meninggalkan komentar di kolom komentar maupun japri secara langsung baik melalui Instagram maupun melalui email. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.